Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo Cahyadi. Saya merupakan mahasiswa PPG Transformasi di Universitas Islam Negeri Syuhada Padang Serempuan. Pada hari ini, Rabu tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan pembuatan video UKIN untuk kelas 3 dengan tema berbakti kepada orang tua. Mari kita saksikan video UKIN saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, akan bapak tes semangatnya hari ini. Tepuk semangat. Semangat. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terkunci. Coba anak kita Aira buka ayat kita nak. Sabar. Silakan dulu nak. Nah, semangat aja. Semangat hari ini. Perilaku berbakti kepada orang tua. Bapak tanya semua sama kalian, punya orang tua di rumah? Punya. Untuk berdoa, Bapak akan ajak beberapa dari kalian, satu orang Bapak suruh. Mana yang paling cantik, paling imut? Oh, ini aja, mereka. Coba mereka pimpin doa. Silakan berdiri mereka. Semuanya biar lebih khusyuk dan tenang. Silakan berdiri. Karena ini doa, kita harus serius, jangan bermain-main. Silakan doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilman warzuqna fahman. Artinya, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, dan Islam sebagai agamaku, dan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Nah, jangan dulu. Kita sebagai bangsa Indonesia, harus semangat. Bagaimana menasionalismekan bangsa Indonesia dengan lagu kebangsaan. Apa ini kita bukan? Indonesia Raya. Supaya lebih khusyuk, tangan di dada, kita bernyanyi sama-sama. Kita mulai.
Aira Husna Lubis. Wah, saya benar, Pak. Oke. Alifa Husna Lubis. Ada Pak. Andrian Parinata. Mantap. Aura Baby Angel. Elis Hidayah. Wih, keren. Fahri Zaini. Mantap. Vicky Yahya. Muhammad Awasya. Pelajaran kita mulai. Lebih baik Bapak mendongengkan sebuah kisah pada zaman Nabi Muhammad. Apa kisahnya yang sangat membuka hati? Yaitu tentang Alqamah. Tapi kalau cerita, gambar, enggak musik, seru nggak? Seru. Enggak lah, harus pakai musik biar nampak penjiwaannya itu mendalam. Oke, kita kasih musik. Musik. Pada zaman dahulu sekali, zaman pada Nabi Muhammad SAW beserta para khalifah, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Alqamah merupakan sahabat Nabi yang sangat rajin ibadah. Rajin ibadah, sholat tak pernah putus. Zakat selalu dibayar oleh beliau. Membantu orang lain itu hal yang utama. Berbakti kepada orang tua, apalagi itulah Alqamah. Suatu ketika Alqamah sakit dan napasnya mulai mengorok. Kenapa? Karena pada sakaratul maut, saat Alqamah mau dicabut nyawanya oleh Allah, dia tidak bisa mati. Rasulullah pun bingung. Kemudian Rasul menyuruh sahabatnya, wahai khalifah, datang kamu ke rumah ibu. Aku memiliki satu kesalahan kepada wahai Rasulullah. Apa itu ibu? Kemudian ibu menjawab, Rasulullah, pada saat saya datang ke rumah Alqamah, jangan kamu makan kue itu. Itu kue punya istri saya. Biar istri saya makan dulu, baru ibu nanti yang makan. Karena rasa kecewa ibu, makanya ibu bersedih tidak menjadi mengambil kuenya. Langsung ibu itu pulang ke rumah dengan air mata keluar, berlinang di pipi air mata. Sedih kenapa? Seorang ibu kepingin makan kue di rumah Alqamah, tetapi dilarang oleh Alqamah. Dari cerita Alqamah tadi, mari kita berdiskusi. Bapak tanya grup kalian masing-masing. Di sini ada grup Al-Qudus, Al-Aziz, Ar-Rahman, dan Al-Malik. Pertanyaan pertama, mengapa kita harus menghormati dan menyayangi orang tua? Bapak tanya sama grup Al-Aziz. Angkat tangan. Karena orang tua yang melahirkan kita. Oke, tepuk tangan semuanya. Karena orang tua yang melahirkan kita. Tadi Bapak ada bilang bagaimana sakitnya orang tua melahirkan. Sakit lunak. Coba bayangkan anak kalian masukkan ke pintu dan jepitkan. Keluar. Sakit apa geli? Jedor. Sakit apa geli? Sakit. Sakit itu belum seberapa bagaimana sang ibu melahirkan kalian. Ya, permasalahan. Pak, banyak kali masalah di rumah Pak. Sama orang tua. Betul, banyak. Alah, sama orang tua ngapain kita punya masalah? Hal yang terkecil di rumah itu menjadi beban sama kita. Sekarang tergantung kita bagaimana kita menyelesaikannya. Permasalahan pertama, apa yang kamu lakukan jika merasa malas membantu orang tua di rumah? Apa yang kamu lakukan? Aku malas sekali membantu orang tua. Ya kan? Aku cuci piring, capek kalah di pulang sekolah bentar lagi lama. Ya kan? Hal yang kamu hindari adalah gunakan akal untuk menghindari penyakit yang namanya malas. Penyakit malas adalah penyakit yang susah disembuhkan
hanya bisa disembuhkan dengan cara melawan penyakit tersebut. Malas ada dong. Kenapa terjadi malas? Karena menunda-nunda sebuah pekerjaan. Kayak mana? Entarlah, Vicky, tidak perlu Vicky. Entarlah, ya kan? Bentar, jadi lewat. Ya kan? Entarlah. Udah jam 7, ntar mah nanggung. Jam 8, sikit lagi mah siap makan. Entarlah, jam 9 ketiduran. Per siap? Enggak. Karena menunda. 2. Bagaimana sikap yang tepat jika kamu dimarahi orang tua padahal kamu tidak salah? Kamu adikmu nggak kau jaga, padahal adikmu biji keluar sendiri jatuh. Contoh, jatuh, nangis, nangis, ya kan? Ngadu ke mama, aku jatuh, maka Sapia dimarahin. Sapia, kau tak mau jaga adik, malas sekali kau jaga adikmu sampai jatuh begitu. Karena Sapia sudah menjaga adiknya, karena silap mata adiknya lari dan jatuh. Bagaimana sikap kamu? Tenang, iya mak, dan ngaku bersama. Nah, Sapia lalai mak, saya lalai mak, mohon maaf mak. Insya Allah kedepannya tak terjadi lagi. Jangan kamu lawan. Kau suruh malas sekali. Aku yang punya badan. Kenapa kau jaga adik kau? Capek aku jaga adik aja. Jangan melawan. Ya, paham? Itu permasalahannya. Ketiga, permasalahan bagaimana sih sikap berbakti kepada orang tua? Sampai sini ada pertanyaan. Malik, satu pertanyaan. Wajib? Kalau nggak ada, satu pertanyaan. Permasalahan kalian kepada orang tua, satu pertanyaan. Naura, tanyakan. Jangan senyum. Coba lagi. Oh, bagus, mantap. Tepuk tangan untuk Naura, tepuk tangan semuanya. Pak, kenapa sih bapak-bapak kalau mama dan mama kalau marah ngeri kali? Ya kan? Namanya orang tua. Ya kan? Kalau namanya orang tua lagi marah pasti kamu jangan tua. Naura. Kamu jangan, Pak. Itu marah apa? Manggil. Marah apa manggil? Manggil. Kalau marah, Naura. Kau main-main aja. Makanya orang tua melentak suatu karena posisi lagi marah. Tugas kita sebagai orang anak ada yang bilang bersahabat. Iya mak, Naura lakukan sebentar ya mak, atau Naura lakukan sekarang. Kalian berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua menunjukkan sikap sayang dan patuh dan taat kepada keduanya, yaitu ayah, ibu. Kemudian ciri-ciri anak yang berbakti kepada orang tua. Tampaknya sekali lagi. Yang punya ibu angkat tangan. Oke, yang punya ayah angkat tangan. Yang punya ayah, oh alhamdulillah. Ini ternyata ada kawan kita nggak punya ayah. Ya kan gitu kan. Jadi bagaimana? Apakah aku harus durhaka sama ayah? Tidak. Ya. Dimanapun posisi ayah kalian atau ayah kalian sudah meninggal, tetap sayang kepada orang tua atau ayah kalian. Dengan cara apa? Mendoakannya. Itu kalau kita nggak punya ayah atau nggak punya ibu. Tapi bagaimana anak yang berbakti kepada orang tua? Ya, berkata lembut. Apa nasihat dari ibu dan ayah? Cara menumbuhkan sikap bakti kepada orang tuanya. Tadi materi pertama, ciri anak berbakti pada orang tua. Ayah melihat apa? Tunjuk. Ini suka ini tunjuk nih. Kudus. Ayolah. Membantu orang tua. Pertanyaannya bagaimana? Pak, apa yang harus kita lakukan membantu orang tua? Banyak. Ya. Bantu orang tua dengan apa? Banyak. Ya. Seperti kita membantu pekerjaan rumahnya. Baik, selanjutnya. Cara menumbuhkan sikap berbakti kepada orang tua. Senantiasa mengingat kebaikan orang tua.
kita supaya nggak bosan dan jenuh, kita ice skating dan bernyanyi. Bahasanya adalah stop kata kasar, kita nggak boleh kasar sama orang tua. Stop berkata kotor, kita nggak boleh ngomong memaki-maki orang tua. Ingat, apalagi berkata buruk jalan kalian. Oke, supaya ini semangat, semua berdiri. Kita doakan aja ya. Jalan ya. 1, 2, 3, ya. Stop kata kasar, stop kata kotor, stop kata buruk, mulut dijaga. Allah tak suka, Allah membenci, malaikat dan syaitan. Jangan buat sedih, jangan buat nangis, jangan buat luka terhadap sesama. Ya Allah, jadikan lidahku berzikir, berkata yang baik. Yang lebih semangat, kita senam otak. Oke, semangat. Mana semangatmu? Ini semangatku. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semangat. Nah, gitu. Oke, penyanyi. Kita tes senam otak. Kita mulai. Pasang siput ya. Tangannya. Adik. Semangat, adik. Sekali lagi, Mail. Ada lewat lorong depan rumah, kakak jadi saling sama. Oke, mantap. Ini kita ada quiz game. Kita ada permainan. Kita akan sebuah pertanyaan. Nanti akan Bapak bacakan dan kalian duduk angkatannya. Ayo Pak, tanya. Nomor 1. Perilaku yang mencerminkan sikap berbakti kepada orang tua adalah A. Tunggu ya, tunggu belum. Tunggu sampai soalnya, baru angkat tangan. Ulangi, 1. Perilaku yang mencerminkan sikap berbakti kepada orang tua adalah adik dulu. B. Menyuruh adik membantu orang tua. B. Membantah saat diperintah. C. Melawan saat dimarahi. A. Membantu orang tua. Sana. Apa itu? Membantu orang tua tanpa diminta. Membantu orang tua tanpa diminta. Oke, kita coba. Layar putih. Jawabannya Ahmed. Tepuk tangan semuanya. Wah, luar biasa. Ya, tugas. Tolong. Bapak akan kasih tugas sama kalian. Siapkan semua alat tulisnya. Apa tugas apa? Ya, musik. Ya, tugas kelompoknya adalah siapkan. Buatlah contoh kalimat aksi apa yang sudah kamu lakukan untuk menghormati orang tua. Nanti kertasnya ditulis. Setelah yang kita kajian tadi, apa contoh kita yang kita lakukan untuk menghormati orang tua. Oke, kemudian nanti akan ditempelkan di layar, kemudian akan dibacakan oleh kelompoknya masing-masing. Dapat lagi, nanti tempel di koyak kertas. Ya, belum kita mulai, yang kerjakan.
Sebelum Bapak mulai, ya jangan ambil. Ya, kita mulai. Hitungan ketiga, hitungan ke-30. 1, 2, 30, mulai. Siap. Nah, tugas. Bapak tempelkan sesuai sama grupnya. Mantap. Ya, tulis di layar. Apa aja pun bisa. Oke, Bapak kasih waktu. Hitung sampai 20. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 19 seperempat, 19 setengah, 19 7 setengah, 20. Belum tempelkan di grupnya, di grup Al-Qudus. Oke, tempelkan. Oke, mantap. Tepuk tangan semuanya. Ini baru mantap. Kita tes dulu dari mananya. Al-Qudus. Siapa Al-Qudus? Ya. Aupa, silakan maju depan. Baca hasil temannya. Apa tindakan kamu? Apa yang sudah kamu contoh aksi? Silakan baca. Cabut. Ada ya, baik. Mau sama mau enggak? Tarik mana? Silakan. Bacakan. Kami semua selalu membersihkan rumah setiap pulang sekolah seperti memakai rumah, menyapu rumah, mencuci piring dan itu saja. Tepuk tangan semuanya. Berarti grup Al-Qudus selalu membantu orang tua dalam membersihkan rumah, ya kan? Menyapu, mengepel kalau pulang sekolah. Lanjut. Tadi Bapak sudah menjelaskan semuanya. Kesimpulan adalah berbakti kepada orang tua, ayah maupun ibu adalah sikap hormat. Ya kan? Lakukan patuh sayang kepada ayah dan ibu. 2. Kita harus membantu orang tua di rumah, seperti merapikan tempat tidur. Jangan main habis tidur, kalian tinggal pergi aja. Waktunya adalah kita relaksasi. Oke, refleksi dari pelajaran. Oke, apa presentasinya? Apa tugas? Apa tugasnya Pak? Nah, tugasnya adalah ini ada kertas. Bapak bagi satu orang, satu kelompok, satu. Kemudian kalian tulis. Nanti akan Bapak kasih soalnya di papan tulis. Setelah kalian menulis, maka jangan lupa tulis nama kelompoknya di atas. Tulis nama kelompoknya dulu, baru tulis, kemudian masukkan ke dalam amplop. Nanti Bapak kutip, kemudian Bapak suruh satu grup maju ke depan untuk membacakan apa hasil pelajaran yang sudah kalian pahami. Paham? Paham. Kita mulai. Kasih musik dulu. Udah keren. Amplopnya. Apa makna terkandung dalam sikap berbakti pada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Oke, maknanya apa? Paham? Dalam hitungan ketiga, Bapak kasih waktu. Berapa lama kerjanya Pak? 2. Cepat. Semangat. Ntar Bapak minum dulu, haus juga rupanya.
5, 4, 3, 2, 1. Angkat rambutnya ke atas. Oke, Bapak kutip. Grup Al-Aziz, silakan maju ke depan semuanya. Ayo, semangat. Semangat hebat. Silakan. Ini dari kelompok Al-Aziz. Bacakan hasil tugas refleksi kalian. Al-Ma'idah. Pelajaran hari ini membuat kami sadar bahwa orang tua sangat berjasa dalam hidup kami. Kami tidak boleh membentak atau melawan orang tua. Kami akan berusaha patuh, jujur, dan selalu berterima kasih kepada mereka setiap hari. Oke, tepuk tangan semuanya. Luar biasa. Lanjut. Kelompok Al-Malik. Ya, silakan maju depan. Katakan apa yang sudah kalian tulis tadi. Baca dulu. Nah, jangan takut-takut. Malu-malu. Nah, silakan. Dan kuat. Tugas refleks dari kelompok Al-Malik. Setelah belajar tentang berbakti kepada orang tua, saya merasa bersyukur punya ayah dan ibu yang sangat saya sayangi kepada saya. Saya ingin membalas kebaikan mereka dengan cara rajin belajar, membantu pekerjaan rumah, dan tidak membuat mereka sedih. Saya juga ingin selalu berdoa agar ayah dan ibu sehat dan bahagia. Oke, tepuk tangan semuanya. Kesimpulan dari Al-Malik adalah jangan buat orang tua bersedih. Terakhir. Dari kelompok terakhir adalah Al-Qudus. Silakan maju ke depan. Siapa baca? Aira yang paling imut. Tahu semua? Kuat. Kami belajar bahwa berbakti kepada orang tua itu penting. Orang tua sudah merawat saya sejak kecil. Sekarang kami tidak mau malas lagi. Kami mau membantu ibu mencuci piring dan membantu ayah menyapu halaman. Kami juga mau selalu menghormati dan menyayangi mereka. Oke, tepuk tangan semuanya. Sebagai penutup, kita baca surah pendek. Baca surah An-Nas. 3, 2, 1, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu birabbil nas, malikin nas, ilahin nas, min syarri. Silakan kalau yang diam boleh pulang. Yang main judi boleh pulang. Lipat tangannya. Oke, Al-Malik silakan keluar. Bawa kasih pulang. Lanjut Al-Aziz. Ar-Rahman. Oke, Al-Qudus.